Tapi saya hanya ini sebagai entry point aja untuk memudahkan kita melanjutkan pembahasan selanjutnya. Tapi penting bagi yang sudah pernah mendengar, mohon maaf. Dan bersyukurlah bahwa Bapak Ibu sudah pernah mendengar ini. Bagi yang belum pernah mendengar, bersyukur juga Bapak Ibu berkesempatan mendengar malam ini. Satu di antaranya adalah umat Kristiani itu diinstruksikan atau diajarkan atau diarahkan untuk mengenakan pakaian-pakaian seperti seorang muslim dan muslimah, berpenampilan seperti muslim dan muslimah, bergaya dan sebagainya, supaya orang-orang Islam terpedaya, mereka mengira itu orang muslim, pakai jilbab misalnya, lalu baca kitab Injil atau baca lagu nyanyi-nyanyi lagu gereja itu, haleluya, jingle bell, macam-macam lah itu. Bapak Ibu berbahagia, sekali lagi ini saya dengar 27 tahun yang lalu. Saya khawatir jangan sampai saya salah ingat. Saya coba tanya kepada teman yang satu pesantren dengan saya, apa benar dulu ada pendeta bernama Purnomo menceritakan ini kepada kita? Iya, katanya. Masa kamu lupa, katanya. Dia bilang lupa kepada saya. Masa kamu lupa? Itu kan jelas sekali itu. Dan itu kan sudah dilakukan sekarang. Pakai peci, pakai jubah, pakai tasbih. Yang perempuan pakai jilbab. Lalu baca itu, lalu dia katakan bahwa ini juga ajaran kitab suci. Dan beberapa Injil memang dicetak dalam bahasa Arab kan, dibaca juga seperti orang ngaji. Beberapa baju kaos anak-anak itu, anak-anak remaja, disablon kan, pakai kaligrafi Arab. Isinya itu Abana, Yesus, haleluya dan sebagainya. Yang Injil bahasa Arab itu kita kira Al-Quran itu, pakai iluminasi juga di pinggiran, pakai in juga ada kan, pakai nomor-nomor ayat juga, dan dibaca. Di wilayah lain dari negeri ini, saya bilang aja, di Kupang aja, saya bilang aja terus. Jadi kalau salah, siapa yang ada pernah pergi ke Kupang, kalau salah tolong koreksi. Saya nggak pernah ke Kupang, ada yang ceritakan kepada saya. Jadi di sana Injil dalam bahasa Portugis itu dibaca seperti orang membaca Al-Quran. Jam-jam 5 sebelum subuh kita itu, mereka baca itu. Kita kira orang ngaji kok lain kali suaranya, begitu. Bapak Ibu berbahagia, sekali lagi, ini bagian dari memperdayakan, dari mempengaruhi umat Islam. Yang begini ini nggak bisa kita perang orang. Yang bisa kita lakukan adalah memerangi kebodohan kita. Artinya kita memang perlu belajar di sini. Membangun kesadaran umat Islam untuk belajar, mempelajari mana isi Al-Quran dan mana yang bukan isi Al-Quran. Beberapa video beredar sangat masif dalam beberapa hari ini, sangat dinamis dalam beberapa hari ini. Di sana dinampakkan beberapa orang perempuan memakai jilbab, lalu menyanyi lagu Yesus bersama-sama. Di tempat yang lain beberapa orang memakai pakai kain sarung, onjroh gede, kayak kopiah gap gede. Lalu juga menyampaikan khutbah kebaktian. Mat botasbih loh Mbak Jarong. Ini kan kalau ditengok oleh orang yang kurang pengetahuannya, dikiranya ini seruan kepada kebenaran, dan isinya memang banyak yang menyerukan kepada ya berperilaku terpuji. Tapi perilaku terpujinya atas nama Yesus, ya begitu. Jadi selama beberapa hari ini kita terpedaya dengan itu. Sebenarnya Ibu Bapak yang berbahagia, beberapa kali perayaan Natal saya berada di luar Aceh.
termasuk kemarin. Ada pengalaman tertentu yang saya lihat. Bagaimana orang-orang di luar Aceh, kaum muslim di luar Aceh itu ya sudah berhasil digiring oleh mereka untuk atas nama toleransi, untuk atas nama kebersamaan, untuk ikut merayakan Natal bersama-sama. Menjadi Santa Claus, Sinterklas, segala macam. Saya pernah sampaikan di sini sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu ada Sinterklas. Ketika azan berkumandang dia buka itu, dia gantung, dia ambil wudhu, mau salat. Berarti dia orang Islam kan? Beberapa hari yang lalu saya juga melihat hal yang lebih kurang seperti itu. Sinterklasnya ucapin Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ketika ditanya, apa ini Islam apa bukan? Dia mengaku orang Islam. Jadi setelah ya dipuja-puji memang oleh sebahagian kalangan, toleransi sudah berhasil dibangun. Ada kebinekaan yang cukup bagus terbangun dalam masyarakat. Tetapi bagi umat Islam ini bahaya, ibu bapak yang bahagia. Ini berbenturan dengan akidah dan keyakinan kita. Ketika kita berperilaku seperti mereka, itu berarti kita telah mengikuti jejak dan langkah mereka. Padahal kan sekali lagi umat Islam itu harus membedakan diri dengan mereka. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, kata Rasulullah. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari kaum tersebut. Dan sekali lagi di luar Aceh, perayaan Natal dan Tahun Baru itu satu paket. Maka di mana-mana kita akan melihat Merry Christmas and Happy New Year. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Dan nggak canggung-canggung lagi pejabat setempat, entah bupati, entah wali kota, tidak canggung untuk mengucapkan kalimat itu. Lihat presenter televisi itu yang membaca berita televisi yang kita simak sekarang, kan nggak canggung dalam membacakan itu, dalam mengucapkan itu. Kan sekedar ucapan, kan nggak ada masalah. Iya, nggak ada masalah bagi menurut dia. Menurut kita ini bermasalah. Kenapa bermasalah? Banyak ucapan yang menjebak seseorang. Ucapan itu tak hanya sebatas ucapan, tetapi dia memiliki konsekuensi yang sangat jauh pada diri seseorang. Syahadat itu kan ucapan juga. Menikah kan ucapan juga. Cerai kan ucapan juga. Ketika seseorang mengatakan ku cerai kau, maka terjadilah perceraian. Maka kalau dia melakukan hubungan berarti berzina. Coba bayangkan itu. Begitu jauh antara berzina dengan bukan berzina. Begitu jauh antara seorang Islam atau bukan Islam, hanya karena ucapan. Ini bukan perkara sederhana. Ketika mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru, berarti dia telah membuat pernyataan pengakuan akan kelahiran Nabi Isa. Ini diperkeruh lagi suasana ini, menjadi semakin kacau umat Islam ketika ada yang mencoba memahami beberapa ayat Al-Quran dengan penggiringan kepada upaya toleransi. Bukankah Allah menyampaikan ucapan selamat atas kelahiran Nabi Isa? Salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu. Salam atasku, kata Nabi Isa, diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Pada hari aku dilahirkan, pada hari aku dimatikan, dan pada hari aku ub'atsu hayya, pada hari aku dibangkitkan kembali nantinya. Ayat Al-Quran ini digunakan oleh sebahagian orang untuk membenarkan, untuk melegitimasi bahwa ucapan selamat Natal itu enggak apa-apa, toh Allah sendiri menyampaikan ucapan selamat Natal, kata mereka. Nyoba sakit orangnya. Setelah dia sakit, dia bikin kita jadi sakit mendung. Kenapa berat sakit? Di dalam ayat itu benar Allah menyampaikan ucapan selamat kepada Nabi Isa. Tetapi ibu bapak yang berbahagia, Nabi Isa sebagai seorang manusia, sebagai putranya Maryam, sebagai seorang Nabi dan Rasul,
Sementara yang dirayakan 25 Desember ini bukan untuk itu, ibu bapak yang berbahagia, bukan. Saya pernah debat dengan pendeta, bukan. Kalian aja yang kena bohong, saya bilang. Marah ke saya marah juga ke dia. Ini tumbuk lon tiga, waga lu malah. Udah pakai mah. Lagi ceramah minggu ke Yahudi tu maka, nak pucap dah yo. Oh Yahudi cuma 16 juta. Umat Islam Indonesia 200 juta. Now 200 juta tu maka ke 16 juta. Mbak kata sakit orang Indonesia. Bapak Ibu Raya sekali lagi, 25 Desember itu coba kita buka kitab-kitab lama, buku-buku lama, termasuk buku-buku mereka, bukan hari kelahiran Nabi Isa. Bukan. Kelahiran Nabi Isa itu dijelaskan di dalam ayat Al-Quran. Beberapa rincian tentang kelahiran Nabi Isa misalnya terdapat dalam surah Maryam. Surah Maryam itu menceritakan tentang Maryam dan tentang segala dinamika yang dihadapi oleh Maryam pada saat melahirkan Nabi Isa. Termasuk diantaranya yang sangat nyata memperlihatkan itu, wahuzzi ilaika wahuzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyah. Ada perintah, ada seruan, ada panggilan kepada Maryam. Wahai Maryam, goncang pohon kurma itu. Di atasnya itu banyak buah. Goncangkan pohon kurma, niscaya buah jatuh. Setelah jatuh, fakuli washrabi wa qarri aina. Setelah buah kurma jatuh, kamu makan buah kurma itu, kata Allah. Melalui malaikat Jibril, kamu makan buah kurma itu. Kemudian kamu minum air yang ada di bawahnya itu. Di bawah pohon kurma yang ada. Air yang tergenang di tanah. Kamu minum. Supaya engkau kuat, supaya engkau sehat, supaya engkau segar, supaya fit kembali, tidak letih, tidak susah, tidak lemas. Sebelumnya kan sangat lemah, sangat letih, sangat susah, dan sangat tersakiti. Bukan hanya sakit badan, tetapi juga sakit perasaan. Dihina, dicaci oleh orang-orang karena dituduh telah melakukan perbuatan-perbuatan keji. Nah, oleh karenanya maka, Bapak Ibu yang berbahagia, lihatlah. Allah mendeskripsikan kepada kita beberapa isyarat tentang hari atau detik-detik kelahiran Nabi Isa. Bahwa kelahiran Nabi Isa itu di saat kurma sedang berbuah. Bapak Ibu cari sekarang. Setiap jengkal seluruh muka bumi ini. Ada nggak kurma itu di 24 Desember itu berbuah? Nggak ada, kecuali orang sakit yang lihat. Nggak ada. Kurma nggak bisa berbuah dia 25 Desember. 25 Desember itu musim dingin, di Palestina dingin. Dan sepanjang masa begitu. Nggak ada. Kurma itu bulan Mei nanti baru ada, bulan Juli. Ya antara Mei sampai Agustus lah paling. Atau Mei sampai April sampai Juli lah begitu. Jadi perkiraan kelahirannya ya sampai di situ. Maka dirayakan 25 Desember. Ada apa dengan 25 Desember? Ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain inilah yang disebut mereka sebagai anak Tuhan. Anak Tuhan mana? Anak Tuhan yang mereka yakini itu. Makanya mereka anggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Maka mereka mengatakan Ruhul Kudus untuk Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Adalah Bapak, Tuhan Bapak, ada Tuhan Anak lagi nanti jadinya kan. Bapak Ibu berbahagia, sekali lagi kita merujuk kembali buku-buku lama. Buku-buku yang ditulis generasi sangat awal oleh umat Kristiani. Bahwa keyakinan tentang keberadaan Tuhan dan anak Tuhan itu adalah keyakinan dari masyarakat Romawi kuno. Romawi paganism namanya. Paganisme. Yang mereka percaya kepada para dewa. Nah. Jadi satu anak dewa yang merupakan dewa, salah satu dewa terbesar, itulah yang lahir nanti 1 Januari, Janus namanya. Lalu ada apa dengan 25 Desember? 25 Desember itu adalah kelahiran di langit. Jadi 25 Desember itu bersinar cahaya terang benderang ke muka bumi, diyakini oleh mereka sebagai pertanda bahwa dewa terbesar di muka bumi telah lahir. Dan itulah yang menjadi wakil Tuhan. Dan itulah anak Tuhan. Maka disebutlah bulan Januari ini sebagai bulan Januari, disandarkan kepada namanya Janus. Nanti 1 Januari dia turun ke bumi.
Maka muncul lafal damai di langit, damai di bumi, damai di hati. Oh, jangan. Sekali lagi ini bukan bagian dari ajaran Kristen, bukan bagian dari ajaran Nasrani, agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Bukan, sekali lagi bukan. Maka barang siapa yang mengucapkan selamat Natal, berarti dia mengucapkan selamat kelahiran anak Tuhan. Apa enggak syirik itu? Badat syiriknya. Kalau sudah mengucapkan selamat atas kelahiran anak Tuhan, berarti kan dia sudah mengakui Tuhan punya anak. Ini persoalan ini besar sekali persoalannya, nggak sederhana. Makanya terhubung dengan perayaan 1 Januari di kalangan mereka. Jadi setelah agama Nasrani ini masuk ke Eropa, setelah masuk ke bagian-bagian dari kekuasaan Eropa, terjadi semacam perjanjian, terjadi semacam komitmen antara mereka bahwa boleh agama Nasrani ini berkembang di Eropa, terutama di Romawi, dengan syarat mengikuti tradisi Romawi. Kebiasaan-kebiasaan orang Romawi pra keberadaan agama Nasrani itu mesti diadopsi. Maka terjadilah percampur adukan antara agama Nasrani dengan agama orang Romawi di sana. Dan ini mudah sekali untuk kita teliti, Ibu Bapak yang bahagia. Apa di antaranya? Di antaranya adalah bahwa agama Kristiani, agama Nasrani yang sampai ke negeri kita ini adalah agama yang dibawa oleh orang Eropa. Belanda, Portugis, Spanyol, dan sebagainya. Lalu apa? Lalu, lihatlah, mulai dari perilaku, mulai dari sikap, mulai dari bagian-bagian dari perayaan-perayaan, sangat berbeda dengan orang-orang Nasrani yang merayakannya di Timur Tengah, di Palestina. Palestina itu nggak sedikit orang Nasrani. Jadi Palestina yang sekarang dalam keadaan sangat terjajah, terdalimi itu bukan hanya orang Islam di sana, juga banyak orang Nasrani. Nasrani di sana itu berbeda dengan orang Nasrani yang ada di Indonesia. Nasrani di sana, Nasrani yang belum sempat masuk ke Romawi, belum sempat masuk ke Eropa. Jadi Nasrani turun-temurun di sana. Sedangkan Nasrani Indonesia ini adalah Nasrani yang telah sempat singgah dulu, transit di Eropa. Maka terjadi pencampur adukan dengan keyakinan orang-orang Romawi dulu. Ini bebas begah bawa yang tu kai drop lam dayon tu. Lapor leba aparan tu. Nyo bapak na backing kita malam ni ya. Bapak Ibu yang berbahagia, yang mau saya sampaikan bukan untuk menceritakan agama orang, bukan. Makanya orang lain tutup kuping nih, jangan dengar ceramah saya. Saya mau ceramah untuk orang Islam. Barang siapa yang bukan Islam atau merasa bukan Islam, tok pinyung ju. Jangan dengarkan ini, nanti bilang menghina agama orang lain. Enggak, bukan itu. Yang penting bagi kita sekarang, jangan sampai iktikad kita rusak gara-gara kita mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Kenapa bisa rusak? Karena secara tidak langsung kita telah membuat pengakuan akan kelahiran anak Tuhan. Itu problem besar. Dan ini memang digiring kita yang menjadi pejabat-pejabat publik. Ada orang bertanya kepada saya Ustaz nggak mungkin nggak saya ucapkan. Karena saya pejabat di sini. Mbak sakit, saya bilang. Gara-gara jadi pejabat, akhirat tua. Akidah pula ju. Pu jabatan geci, Allahu Akbar, je ke geci mandang dum nampak. Getukar akidah gara-gara je ke geci. Maka berat sakit. Bapak-bapak, ibu berbahagia. Kita lihat lagi. Bagaimana 1 Januari itu dirayakan secara besar-besaran. Tiup trompet lah. Bapak Ibu mudah-mudahan sudah mendapat informasi dari para praktisi kesehatan atau pakar kesehatan. Dicoba teliti trompet itu.
Itu sudah 1001 kuman yang sudah lengket di trompet itu. 1001 bakteri. Kenapa? Kan udah berapa kali ditiup tuh. Ditiup pertama waktu dibuat dulu kan. Coba dulu kan. Pem kata dia. Tempuh-tempuh aja. Peduk lah nah. Datang orang mau beli. Ketika mau beli. You pem. Oh nak pecok. Peduk nah. Tiup yang lain lagi. Tes lagi. Pem. Datang lagi yang lain, entah berapa puluh orang, entah berapa ratus orang dari pem di situ. Datang kita beli, jok kana, pem anu. Masuk bateri segala mana sebelum sana di mak api awal di meyup juga kan. Pengen juga tiup sekali. Ki bantu, ki banyo teh. Kagak pem aduh. Menjampu kumun. Hai dah bilang. Beribu-ribu kuman sana. Kita tiup itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu tak mengetahui. Dulu 2006 dulu kalau saya nggak salah. Sudah banyak-banyak NGO. Iku yang mekat trompet. Saya bilang masa pam draw deh. Nampak wah hanjuk kekerasan cuti kan nak keruji bacu kan. Jadi bagaimana 1 Januari itu dirayakan secara besar-besaran. Lalu muncul umat Islam, sebahagian umat Islam yang sakit juga mengatakan bahwa Ustaz pun apa kata dia? Apa Ustaz marah-marah merayakan 1 Januari? Kalau enggak rayakanlah 1 Hijriah. Bayar gaji kami berdasarkan awal bulan 1 Muharram, 1 Safar. Nyo makin baik lah sakit Bapak Ibu ya. Kenapa makin baik sakit? Dia mengira penanggalan Masehi, penanggalan miladiah itu milik Kristiani. Dia mengira begitu. Bukan. Sistem penanggalan itu peradaban milik bersama. Enggak ada milik agama di sini. Enggak ada. Dia melakukan penghitungan berdasarkan peredaran matahari. Apa matahari milik orang Kristen? Ya katanya, toko matahari yang naik Jakarta. Nyantakit loh mungkin lagi. Bukan. Penanggalan itu adalah peradaban umat manusia. Ada yang menghitung berdasarkan peredaran matahari, ada yang menghitung berdasarkan peredaran bulan. Dan bukan hanya yang menghitung berdasarkan peredaran matahari, bukan hanya tahun Masehi itu, bukan hanya tahun miladiah. Ada sekitar 20 atau belasan ya. Kalau tidak sampai 20, belasan sistem penghitungan tahun itu berdasarkan peredaran matahari. Dan ini sudah dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, lita'lamu adadas sinina wal hisab, kan? Mengapa ada peredaran matahari dan bulan? Supaya kalian bisa menghitung hari. Kalau misalnya nggak ada matahari, perjalanan matahari dan bulan, tidak terjadi pergantian siang dan malam, macam mana kita menghitung hari? Laginya tapi misal ini begini aja tiap hari, bukan tiap hari, begini terus menerus. Bagaimana kita menghitung telah terjadi pergantian hari kan? Berapa hari sudah sampai di Banda Aceh? Kita tanya sama orang. Ya baru 1 hari. Kalau anak-anak baru 1 hari gitu kan? Karena nggak ada berganti harinya. Makanya menghitung atau membuat sistem penanggalan berdasarkan hitungan pergantian hari, pergantian siang dan malam, pergantian matahari dan bulan, itu milik peradaban manusia. Jangan nanti dipaksa pula kita. Pep yang tentang 1 Januari, bayu itu gaji 1 Muharram, bayu gaji ke 1 Safar. Urusan dalam bayu gaji nggak ada masalah di situ. Tetapi perlu juga kita ingat bahwa orang Indonesia menggunakan sistem penanggalan miladiah ini, sistem penanggalan Januari, Februari, Bapak Ibu berbahagia. Bapak Ibu tahu, tahun 1906 kalau saya nggak salah. Nanti cek lagi sejarah. Kalau benar tahun 1906 berarti baru 100 tahunan, kan? Lalu 200, hampir 200 tahun. Baru 200 tahun orang Indonesia menggunakan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, baru 200 tahun.
Dengan dikira udah lama kali. Sebelumnya apa? Sebelumnya mereka menggunakan Muharram, Safar, punya bahasa Jawa Suro, Safa, macam-macam lah. Punya bahasa Padang lain loh, punya bahasa Lampung lain lagi. Saya nggak bisa ingat semua bahasa-bahasa orang lain. Bahasa Aceh Rotua, bahasa Aceh Hasan Hussein, pulau nggak ingat. Gitulah dia. Jadi orang kita mengenal Januari, makanya Bapak Ibu ya yang ada kakek nenek yang udah tua, coba tanya, belum perlu lahir, pu tanggal 1 Februari. Pu yang Februari hana kamu jamun. Ya, nggak ada. Apalagi di Aceh. Maunya lahir wate suput-suput. Bukan gitu kan. Yang lahir wate gepula bakku ini ke rumah. Nah, kan itu. Jadi makanya sekarang kita jangan merasakan bahwa kita tidak bisa melepaskan ketergantungan terhadap semua itu. Ini mirip juga dengan seruan beberapa orang, termasuk Darussalam Rektor. Pak Rektor Uin terus menerus menyerukan, jangan beli produk Yahudi. Jangan beli produk Yahudi, boykot produk Yahudi. Wali Kota Padang juga ngomong begitu. Beberapa hari yang lalu saya minta difasilitasi oleh kawan-kawan untuk mau bertanya tentang sikap wali kota Padang itu, tapi nggak sempat karena sibuk sekali. Ketika seruan memboikot produk Yahudi ini disampaikan, sebagian orang-orang kita yang sakit, ini paradigma malam ini sakit aja nih, ini istilah kita, ini istilah sakit aja. Sebagian orang-orang yang sakit otaknya, sakit jiwanya, apa dia bilang? Bagaimana mungkin kita melepaskan diri dari Yahudi? Ini HP yang kita pakai dibuat oleh Yahudi. Mic yang drone ceramah hanya dengku Yahudi je yang pegang. Lepas jaya Yahudi pegang. Maka berat sakit. Ada yang bilang ke saya, ilu-ilu kolor dia pakai Yahudi je yang pegang. Lepas jan Yahudi pegang. Yahudi cuma 16 juta roh bapak yang uraga. Baik pikir merah. Enggak. Ketika kita katakan jangan makan makanan yang dibuat oleh Yahudi, menduk bangai dah, kembak takik, pakai dah benar ada. Baca lugok-lugok lebih troll daripada makanan Yahudi kan. Air minum dalam kemasan kalau bukan produk Yahudi nggak bisa dia beli, maka kembak takik. Dan saya betul seperti yang saya janjikan pada ibu bapak Yahudi dulu. Dulu ada datang guru saya, ada salat di sini bersama kita. Beliau bilang ke saya bahwa di Padang Panjang, Bukit Tinggi, pokoknya di kota-kota besar di Sumatera Barat itu nggak ada Indomaret, Indo April, pulau mana akhirnya, Alfamaret, pulau, nggak ada di sana. Lalu saya tanya apa juga yang ada? Yang ada Minang Maret, Abdullah Maret yang ada. Nanti Samsul Bahri Maret. Nah, ini berarti toko Samsul Bahri ya. Mart maksudnya. Siti Nurbaya Mart katanya. Itu yang ada. Pertanda apa ini? Pertanda bahwa ada upaya untuk mengurangi ketergantungan kepada ya punya orang asing itu. Dan benar. Saya keliling beberapa kota di Sumatera Barat, nggak ada memang. Saya tanya, mana Indomaret mau saya cari, penting sekali. Oh nggak ada di sini, jangan cari. Habis umur, habis wate, habis tenaga, habis pikiran, habis biaya, nggak ada di sini katanya. Bahkan jika mau mesti pak jai sah, belah no sabo, belah de sabo, sago je sabo, sagonyo sabo. Bahkan jika mau di Aceh mesti pak, engkau wadah dengarnya, rak kena tampar engkau dengarnya. Mak, tetap begih kegok, tanya je yang salah. Orang bilang untuk kita dengar nak ada, maka jadi pedang Indomaret lalang klek sago. Bapak bini mentuji pedang Indomaret. Dengar nak ada. Engkau bengih dia. Mata tak bengih, memang betul ke mana bengih mah. Memang itulah faktanya. Dan memang dengar dia. Saya menyadari, saya juga tertidur waktu di Wiki Indomaret tu. Anak roda kali pedang. Budak saya blow beramai-ramai di sana. Setiap detik transaksi kita itu langsung sampai ke Israel sana. Untuk pembelian senjata nuklir dan segala macam untuk membunuh orang-orang Islam di sana.
Yang kedua dengut ayo berisiko rupanya ya. Gara-gara kita lengah sedikit, lalai sedikit. Makanya Abdullah bin Abdul Aziz bin Bas mengatakan ar-ridha 'alal maksiyah kafaili. Membiarkan kemaksiatan terjadi sama dengan pelaku kemaksiatan. Jangan dikira mudah itu. Ailo hanaru, di akhirat nanti kita disoal oleh Allah, kita diperiksa. Kenapa Indo mare ke rumah dah? Ai hong kembulu. Pakai nu biu. Pudah jauh lah. Ada jauh lagi. Pakai produk Yahudi beredar di tengah-tengah masyarakat, lalu membuat mereka menjadi orang-orang yang kaya seakan memiliki dunia. Home, pam kan gitu kan. Boleh jadi kita tersiksa, boleh jadi kita diazab oleh Allah gara-gara ini. Gara-gara membiarkan. Bapak Ibu, disinilah pentingnya kita belajar, mengetahui, memahami segala yang terjadi, memahami ayat Al-Quran, lalu mencoba menghubungkan dengan kehidupan umat manusia di masa kini. Bukankah Allah ketika memerintahkan kaum perempuan kita mengenakan jilbab, itu juga bagian dari perintah supaya umat Islam membuat jilbab, membuat kain. Cuaca madain Cina, cuaca madain Yahudi. Bukankah ketika Allah memerintahkan kita kulu wasyrabu, itu berarti kita juga diperintahkan oleh Allah untuk menyiapkan makanan, membuat segala produk makanan yang bervariasi supaya kita mau makan. Bek lugok di orang kan begitu kan? Ai dapat joli ada terjadi ada makanan yang beragam sehingga anak-anak yang enggak suka lagi yang makanan ini, dia bisa pilih makanan-makanan yang lain yang kita buat, yang terjamin kehalalannya, yang terpelihara ketoyiban dan manfaatnya. Begitu pula dengan minuman. Guru saya dan guru kita semua sudah huzur sekarang, di Lamprit tinggal. Dulu sering juga khutbah di sini terutama. Apa kata beliau? Nyai krung pesangan mubazir ha, ileu laut mandung kata. I pagli. Bukan krung itu aja kan? Krung Nagan, krung pesangan itu terkenal, krung Tangsi terkenal airnya bersih-bersih sekali. Ana todun, ide abe ileu laut dong. Cuba iya nampu. Seandainya na yang krung buh peluk aku akam dua peng teribe. Bobo lampluk plastik yang kam dua peng leher ribe. Kenapa? Dengut lagi kita kan, tanpa kita sadari kita tertidur begitu lama, sehingga lepan-lepan ban deh awak Cina juga ime keno blow le katanya. Sekali lagi, dalam sekian detik transaksi kita itu kita telah menyetor pundi-pundi uang mereka yang begitu besar, dan mereka menghimpun uang yang bisa mereka beli apapun. Kemarin saya di Padang jalan dengan salah seorang teman saya dari Sumatera Utara. Dulu satu pesantren kami. Jalan, dia dosen ekonomi. Apa dia bilang? Utang Indonesia sekarang sudah sekian triliun katanya. Kalau dibagi dengan 200 juta penduduk Indonesia, masing-masing orang sekarang ada beban utang katanya sekitar berapa puluh dolar gitu per orang. Ya. 30 jutaan. Ya, ini Bapak ini tahu. Per orang itu. Jadi begitu bayi kita lahir 30 juta nak ya. Nah, kan itu kita bilang. Kita bisikkan tuh azan, kumandang azan di telinga kanan, kumandang qamat di telinga kiri. Lalu kita bisik, kamu 30 juta nak. Apa nggak nangis mengkuang-kuang juga anak kita kan? Baru lahir dia sudah ada utang, ibu bapak yang berbahagia. Kenapa bisa seperti ini? Itu tadi, pundi-pundi orang itu, uang-uang kita, kekayaan-kekayaan kita kasih ke sana ke orang. Karena terjadi pembiaran seperti ini. Maka Bapak Ibu, sekali lagi, ketergantungan, lebih-lebih lagi umat Islam, ketergantungan kepada non-Muslim itu harus dikurangi secara besar-besaran. Bukankah kita diingatkan oleh Rasulullah
Rasulullah menawarkan siapa yang bisa membeli sumur di Madinah. Sumur yang tak pernah putus air. Dibeli dengan harga yang sangat mahal waktu itu. Supaya apa? Supaya sumur itu tidak lagi dimiliki oleh orang Yahudi. Dibeli oleh Utsman bin Affan. Karena itulah sumber air terpenting